Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia 12 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang kimia unsur, yaitu unsur golongan 1A atau golongan logam alkali. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anya Prima Ardini nomor absen 6, Clarisha Ayuning Tias nomor absen 10, Keifala Iza Amala Husna nomor absen 17, Maria Godiva nomor absen 19, dan terakhir Paula Kristianing Tias nomor absen 25. Materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, nama unsur golongan 1A, yang kedua, sifat fisik dan kimia unsur-unsur golongan 1A, yang ketiga, kelimpahan unsur di alam, dan yang keempat adalah manfaat atau kegunaan masing-masing unsur. Materi yang pertama, nama unsur golongan 1A atau logam alkali. Berikut adalah tabel periodik unsur kimia. Unsur logam alkali yang akan kami bahas adalah unsur golongan 1A yang terletak di posisi paling kiri tabel periodik. Terdiri dari 7 periode dari H atau hidrogen sampai Fr atau fransium. Unsur-unsur yang termasuk logam alkali yaitu Li atau litium dengan nomor atom 3, Na atau natrium dengan nomor atom 11, K atau kalium dengan nomor atom 19, Rb atau rubidium dengan nomor atom 37, Cs atau cesium dengan nomor atom 55, dan terakhir Fr atau fransium dengan nomor atom 87. Meskipun hidrogen adalah unsur golongan 1A, namun hidrogen bersifat non-logam sehingga tidak termasuk logam alkali. Adapun Fr atau fransium adalah radioaktif. Jika unsur-unsur logam alkali kecuali Fr yang merupakan radioaktif diurutkan sesuai nomor atom seperti berikut, secara umum dapat disimpulkan bahwa dari atas ke bawah atau dari Li ke Cs, jari-jari atom, sifat reduktor, dan sifat kecenderungan basa meningkat. Sementara dari bawah ke atas atau dari Cs ke Li, yang meningkat adalah titik leleh dan energi ionisasinya. Materi yang kedua adalah sifat fisik unsur golongan 1A. Materi yang kedua adalah sifat fisik unsur golongan 1A. Materi yang kedua adalah sifat fisik unsur golongan 1A. Yang kedua yaitu sifat fisik unsur. Sifat fisik unsur adalah sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Contoh dari sifat fisik unsur yaitu yang pertama, titik didih. Titik didih dari litium yaitu 1342 derajat Celcius, natrium 883 derajat Celcius, kalium 759 derajat Celcius, rubidium 688 derajat Celcius, dan cesium 671 derajat Celcius. Yang kedua ada titik leleh, litium 180,5 derajat Celcius, natrium 97,7 derajat Celcius, kalium 63,3 derajat Celcius, rubidium 39,3 derajat Celcius, dan cesium 28,4 derajat Celcius. Yang ketiga ada energi ionisasi, litium 520,2 kJ per mol, natrium 495,8 kJ per mol, kalium 418,8 kJ per mol, rubidium 403 kJ per mol,
dan cesium 375,7 kJ per mol. Yang keempat ada jari-jari ion, litium 0,60 angstrom, natrium 0,95 angstrom, kalium 1,33 angstrom, rubidium 1,48 angstrom, dan cesium 1,69 angstrom. Konfigurasi elektron. Dari litium 2.1, dari natrium 2.8.1, dari kalium 2.8.8.1, rubidium 2.8.18.8.1, dan cesium 2.8.18.8.1. Keelektronegativan. Dari litium 1,0, natrium 0,9, kalium 0,8, rubidium 0,8, dan cesium 0,7. Dan yang terakhir ada kerapatan. Litium 0,534 gram per cm kubik, natrium 0,971 gram per cm kubik, kalium 0,862 gram per cm kubik, dan rubidium 1,532 gram per cm kubik, dan cesium 1,873 gram cm kubik. Sifat fisik golongan 1A. Yang pertama ada litium, nomor atom 3, konfigurasi elektron He2S pangkat 1, jari-jari atom 152, titik leleh 181 Celcius, massa pada 25 derajat Celcius yaitu 0,535 gram cm kubik. Yang kedua ada natrium dengan nomor atom 11, konfigurasi elektron Ne3S pangkat 1, jari-jari atom 186, titik leleh 67,8 Celcius, massa pada 25 derajat Celcius 0,968 gram cm kubik. Yang ketiga ada kalium dengan nomor atom 19, konfigurasi elektron Ar4S pangkat 1, jari-jari atom 227, titik leleh 63,7 Celcius, massa pada 25 derajat Celcius 0,856 gram cm kubik. Yang keempat ada rubidium dengan nomor atom 37, konfigurasi elektron Kr5S pangkat 1, jari-jari atom 248, titik leleh 39,1 Celcius, massa pada 25 derajat Celcius 1,532 gram cm kubik. Dan yang terakhir ada cesium dengan nomor atom 55, konfigurasi elektron Xe6S pangkat 1, jari-jari atom 265, titik leleh 28,4 Celcius, massa pada 25 derajat Celcius yaitu 1,879 gram cm kubik. Materi yang ketiga, sifat kimia unsur. Yang ketiga ada sifat kimia unsur. Sifat kimia golongan 1A yang pertama elektron valensi sama dengan 1, yang kedua sangat mudah melepas elektron, yang ketiga logam-logam alkali memberikan warna nyala yang khas, dan yang keempat sangat reaktif, reduktor terkuat, dan terakhir energi ionisasi terendah. Materi yang keempat adalah keberadaan unsur di alam. 4. Keberadaan di alam. Unsur logam alkali tidak terdapat bebas di alam, melainkan terdapat dalam bentuk senyawa. Hal ini karena unsur logam alkali sangat reaktif. Unsur yang paling banyak adalah Na dan K. Kedua unsur ini banyak terdapat dalam air laut dalam bentuk senyawa NaCl dan KCl.
Natrium di alam dijumpai sebagai NaCl dalam air laut dan mineral halit, kalium sebagai KCl dalam biji silfit, karalit, KCl MgCl2, 6H2O, dan feldspaat K2O, A12O3, 3SiO2. Unsur alkali lain sedikit dijumpai, sedangkan fransium bersifat radioaktif. Adapun logam Li, Cs, Rb terdapat dalam mineral fosfat, trifilit, dan mineral silikat lepidolit. Dapat ditemukan litium yang bercampur aluminium. Rb, rubidium, paling banyak ditemukan di kerak bumi. Rb ada di polusit, lucite, dan zinwaldite yang terkandung sekitar 1% dan dalam bentuk oksida. Rb ditemukan lepidolite sebanyak 15%. Selanjutnya, kelimpahan di alam litium. Litium tidak terdapat bebas di alam. Kelimpahannya dalam kerak bumi hanya 0,006%. Di alam tidak terdapat secara bebas, tetapi dalam bentuk senyawa seperti spodumene, LiAi, SiO32, dan senyawa polusit H2CS4Al4, SiO39. Litium banyak terdistribusi di bumi, akan tetapi karena kereaktifannya, maka akan sulit menemukan litium dalam keadaan unsurnya. Total litium yang ada di air laut diperkirakan 230 billion ton, dan unsur ini terdapat dalam konsentrasi yang relatif konstan, yaitu 0,1 sampai 0,2 ppm. Selanjutnya, kelimpahan di alam natrium. Natrium banyak ditemukan di bintang-bintang. Garis D pada spektrum matahari sangat jelas. Natrium juga merupakan elemen terbanyak keempat di bumi, terkandung sebanyak 2,6% di kerak bumi. Unsur ini merupakan unsur terbanyak dalam grup logam alkali. Logam alkali termasuk dalam logam yang sangat reaktif, sehingga di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, melainkan dalam keadaan terikat dalam bentuk senyawa. Kelimpahan di alam. K atau potasium. Logam ini merupakan logam ketujuh, paling banyak dan terkandung sebanyak 2,4% berat di dalam kerak bumi. Kebanyakan mineral kalium tidak terlarut dalam air, dan unsur kalium sangat sulit diambil dari mineral-mineral tersebut. Mineral-mineral tertentu seperti silfit, karnalit, lacbanate, dan polylal ditemukan di danau purba dan dasar laut yang membentuk deposit di mana kalium dan garam-garamnya dengan mudah dapat diambil. Kalium ditambang di Jerman, negara bagian New Mexico, California, dan Utah. Deposit besar yang ditemukan pada kedalaman 3.000 kaki di Saskatchewan, Kanada, diharapkan menjadi tambang terpenting di tahun-tahun depan. Kelimpahan di alam Rb atau rubidium. Unsur ini ternyata ditemukan lebih banyak dari yang diperkirakan beberapa tahun lalu. Sekarang ini rubidium dianggap sebagai elemen ke-16 yang paling banyak ditemukan di kerak bumi. Rubidium ada di polusit, leucit, dan zinwaldite yang terkandung sekitar 1% dan dalam bentuk oksida. Ia ditemukan di lepidolit sebanyak 1,5% dan diproduksi secara komersil dari bahan ini. Mineral-mineral kalium seperti yang ditemukan pada danau Searles, California, dan kalium klorida yang diambil dari air asin di Michigan juga mengandung rubidium dan sukses diproduksi secara komersil. Elemen ini juga ditemukan bersamaan dengan cesium di dalam deposit polusit di Danau Bernick, Manitoba. Kelimpahan di alam. Cs atau kaesium.
Cesium merupakan logam alkali yang terdapat di lepidolit, polsuk atau silikon aluminium dan cesium basah, dan di sumber-sumber lainnya. Salah satu sumber terkaya yang mengandung cesium terdapat di Danau Bernich di Manitoba, Kanada. Deposit di danau tersebut diperkirakan mengandung 300.000 ton polusit yang mengandung 20% cesium. Unsur ini juga dapat diisolasi dengan cara elektrolisis, fusi sianida, dan dengan beberapa metode lainnya. Cesium murni yang bebas gas dapat diapresiasikan dengan cara dekomposisi panas cesium azida. Cesium merupakan salah satu unsur logam alkali yang reaktif, berwarna putih dan lunak. Cesium banyak terdapat di alam pada lapisan-lapisan batuan dan dalam bentuk mineral seperti pollux atau polusit, lepidotit, karnalit, dan fosfar. Dalam laboratorium, cesium dapat dibuat melalui proses elektrolisis ekstrak mineral dalam bentuk sianida atau sianid, atau melalui pemanasan hidrokosida atau karbonat magnesium atau aluminium. Materi yang kelima adalah kegunaan masing-masing unsur golongan 1A. Kegunaan masing-masing unsur golongan 1A. Yang pertama, Li atau litium dengan nomor atom 3. Logam Li yang pertama berfungsi sebagai bahan pembuatan pesawat luar angkasa, yang kedua pembuatan baterai, yang ketiga sebagai neuroprotektif, yang keempat sebagai menghambat apoptosis, yang terakhir adalah pengobatan untuk peningkatan VEGF. Yang kedua adalah unsur Rb atau rubidium dengan nomor atom 37. Logam rubidium atau Rb yang pertama sebagai katoda pada lampu-lampu elektronik, yang kedua industri pembuatan kembang api, gelas, dan keramik, selanjutnya sebagai katalis dalam reaksi kimia, yang keempat dalam bidang geologi, selanjutnya sebagai sel fotolistrik, selanjutnya pencitraan perfusi miokard, yang terakhir sebagai penangkap dalam tabung vakum dan sebagai komponen fotosel pada turbin uap. Selanjutnya adalah kegunaan dari unsur natrium atau Na dengan nomor atom 11. Unsur Na berfungsi sebagai cairan pendingin atau coolant pada reaktor nuklir. Selanjutnya adalah campuran Na dan K untuk termometer temperatur tinggi. Yang ketiga digunakan pada industri pembuatan bahan anti ketukan pada bensin yaitu TEL atau tetraethylet. Selanjutnya adalah kegunaan senyawa Na. Yang pertama industri sabun dan deterjen, yang kedua industri pulp dan kertas, yang ketiga pada pengolahan aluminium, yang keempat industri tekstil, plastik, permunian minyak bumi, serta pembuatan senyawa natrium lainnya. Selanjutnya adalah kegunaan unsur K atau kalium dengan nomor atom 19. Unsur K yaitu yang pertama penting dalam pertumbuhan tanaman. Yang kedua, unsur kalium digunakan untuk pembuatan kalium superoksida atau KO2 yang dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen. Selanjutnya adalah fungsi atau kegunaan dari senyawa K, yaitu yang pertama KOH digunakan pada industri sabun lunak atau lembek. Yang kedua adalah KCl dan K2SO4 digunakan untuk pupuk pada tanaman. Selanjutnya adalah KNO3 digunakan sebagai komponen esensial dari bahan peledak dan kembang api. Yang keempat adalah KClO3 digunakan untuk pembuatan korek api, bahan peledak, dan bahan pembuatan gas Cl2. Yang kelima, K2CO3 digunakan pada industri kaca. Dan yang terakhir adalah KO2 digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dan digunakan untuk memulihkan seseorang yang keracunan gas. Yang selanjutnya adalah kegunaan unsur Cs atau cesium dengan nomor atom 55, yaitu yang pertama sebagai katoda pada lampu-lampu elektronik, yang kedua jam atom, yang ketiga sebagai cairan sentrifugasi, dan yang terakhir adalah untuk tenaga listrik dan elektronik. Yang selanjutnya adalah unsur Fr atau francium dengan nomor atom 87, yang berguna sebagai penelitian ilmiah di bidang biologi dan struktur atom. Yang kedua sebagai alat bantu diagnosa kanker yang bersifat tidak efektif. Materi selanjutnya yang akan kami bahas dan tidak kalah penting adalah contoh soal dan pembahasan soal. Soal yang pertama, mengapa unsur-unsur 1A disebut logam alkali? Jawabannya, unsur-unsur golongan 1A dinamakan logam karena memiliki permukaan yang mengkilap serta mempunyai daya hantar panas. Disebut alkali
karena bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida yang bersifat basah. Soal yang kedua, tuliskan 2 alasan mengapa unsur alkali sangat reaktif. Jawabannya, yang pertama, konfigurasi elektron valensinya yaitu 1, sehingga mudah melepas 1 elektron dari kulit terluarnya untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, energi ionisasinya yang relatif rendah mengakibatkan logam alkali mudah melepaskan elektron valensinya membentuk ion X+. Soal yang ketiga, logam alkali di alam ditemukan dalam bentuk senyawa yang mempunyai bilangan oksidasi +1. Jelaskan mengapa demikian? Jawabannya, karena sesuai dengan elektron valensi sama dengan 1, maka untuk mencapai kestabilan logam alkali akan melepaskan elektron valensinya menghasilkan ion bermuatan +1. Soal yang keempat, bagaimana kecenderungan daya oksidasi dan daya reduksi dari logam alkali? Di antara logam alkali, logam manakah yang merupakan reduktor terkuat? Jawabannya, daya oksidasi dari Li ke Cs semakin kecil, sedangkan daya reduksi dari Li ke Cs semakin besar. Demikian, logam yang merupakan reduktor terkuat yaitu Cs yang paling mudah melepaskan elektron. Selanjutnya adalah nomor 5 atau soal nomor terakhir nih, yaitu soalnya kecenderungan sifat logam alkali sangat beraturan dibuktikan dengan jawabannya dari atas ke bawah, jari-jari atom dan massa jenis atau rapatannya akan bertambah, sedangkan titik lelah dan titik didihnya akan berkurang. Sementara itu, energi ionisasi dan keelektronegatifannya juga akan berkurang. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda mempunyai impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejarlah. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.